Konvensi ILO nomor 190 tentang kekerasan dan pelecehan di dunia kerja. Halo semuanya, kami dari kelompok 7, mata kuliah Hukum Perjanjian Internasional, Fakultas Hukum, Universitas Katolik Atmajaya. Perkenalkan, nama saya Jessin Andira, bersama dengan teman-teman saya. Saya Vanessa Christine. Saya Jessica Yemima. Saya Priscilla Angelika. Saya Litwina Kanaya. Saya Andrea Anastasia. Saya Elisa. Dan saya Sonia Beatrice. Baik, latar belakang mengapa kami mengangkat topik ini adalah karena kasus pelecehan dan kekerasan di tempat kerja bertambah setiap tahunnya dan juga banyaknya berita yang beredar terkait kekerasan seksual terhadap para pekerja perempuan dan adanya diskriminasi yang diterima oleh pekerja perempuan di dunia kerja. Tentu saja hal ini tidak dapat dipungkiri, akan sangat berhubungan dengan kinerja yang dihasilkan oleh para pekerja. Tidak hanya mengenai kekerasan seksual, bahkan di dunia kerja sangat banyak ditemui adanya diskriminasi pekerjaan terhadap gender perempuan. Berbagai macam bentuk diskriminasi yang diterima oleh gender perempuan sangat menghambat perkembangan masing-masing pribadi pekerja. Secara singkat, salah satu contoh dalam suatu perusahaan, seorang pekerja perempuan dianggap mampu dan sangat layak untuk menjadi seorang leader, namun hanya karena adanya diskriminasi terhadap gender, pekerja tersebut jadi kehilangan kesempatan untuk mengembangkan kemampuannya dan memimpin suatu perusahaan. Dan juga, seperti yang kita ketahui secara general, hukum positif Indonesia belum secara eksplisit mengatur mengenai kekerasan dan pelecehan seksual yang sangat sering terjadi di dunia kerja. Berikut ada beberapa hal penting dari rumusan masalah yang kita ambil. Yang pertama, apa isi dari konvensi ILO nomor 190 dan apa poin yang penting? Apakah terdapat pasal-pasal dalam konvensi ILO nomor 190 yang merugikan kepentingan negara Indonesia? Yang kedua, bagaimana implementasi konvensi ILO nomor 190 dalam kehidupan kerja? Dan yang ketiga, apakah konvensi ILO nomor 190 sudah diratifikasi? Jika belum, mengapa konvensi ILO nomor 190 perlu diratifikasi? Sebelum kami membahas lebih lanjut mengenai konvensi ILO nomor 190, kami akan membahas mengenai apa itu ILO dan ILO Convention. ILO atau International Labour Organization adalah sebuah organisasi yang dibentuk oleh United Nations pada tahun 1919 dengan tujuan untuk memperjuangkan keadilan sosial dan HAM para buruh di seluruh dunia. Sebagai organisasi buruh, ILO juga membantu menciptakan lapangan kerja yang sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat dan juga menciptakan hubungan yang baik antara pengusaha dengan buruh. Salah satu upaya ILO yang memperjuangkan kesejahteraan para buruh dan HAM adalah dengan membuat konvensi-konvensi yang membahas mengenai isu-isu perburuhan yang disebut dengan ILO Convention atau Konvensi ILO. Lalu sekarang saya akan membahas mengenai ILO Convention itu sendiri. ILO Convention atau Konvensi ILO adalah konvensi yang dikeluarkan oleh ILO sendiri yang mencakup bidang sosial di dunia ketenagakerjaan yang biasanya membahas mengenai isu upah buruh, HAM, jaminan sosial terhadap buruh, kebijakan ketenagakerjaan, pelecehan dan kekerasan di lingkungan perusahaan, dan masalah-masalah ketenagakerjaan lainnya. Konvensi ini dibentuk untuk memberikan pedoman kepada negara-negara di dunia dalam membuat peraturan ketenagakerjaan agar kesejahteraan dan kehidupan para buruh menjadi lebih makmur dan sesuai dengan kebutuhan. ILO juga diberikan tugas untuk menciptakan peluang bagi laki-laki dan perempuan secara setara untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan produktif dalam kondisi yang bebas, adil, aman, dan bermartabat. ILO tentunya memiliki kerangka acuan yang ditetapkan dalam instrumen-instrumen yang memberikan peta jalan untuk mencegah dan menangani kekerasan atau pelecehan di dunia kerja. Sehingga dapat dikatakan bahwa ILO itu berkontribusi lebih dalam pencegahan terhadap pelecehan dan kekerasan di lingkungan kerja, terutama pada saat pandemi COVID-19 ini. Konvensi ILO nomor 190 dibuat
dan mengakui hak setiap orang terhadap dunia kerja yang bebas dari kekerasan dan pelecehan seksual. Nah, setelah kita tahu sebenarnya apa itu ILO dan ILO Convention, nah kita pada dasarnya harus mengetahui juga mengapa dibentuk ILO Convention. Nah, tujuan utama dari ILO Convention ini dibentuk adalah pada dasarnya untuk mempromosikan hak-hak di tempat kerja, lalu meningkatkan perlindungan sosial, memperkuat dialog untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terkait dengan dunia kerja, dan juga untuk mendorong terciptanya peluang kerja yang layak. Nah, konvensi ILO ini juga mendefinisikan kekerasan dan pelecehan sebagai serangkaian perilaku dan praktik yang tidak dapat diterima, yang bertujuan untuk mengakibatkan atau kemungkinan akan mengakibatkan kerusakan fisik, psikologis, seksual, ataupun ekonomi. Ini mencakup antara lain pelecehan fisik, pelecehan verbal, intimidasi, dan pengeroyokan, pelecehan seksual, ancaman, dan juga penguntitan. Bersamaan dengan rekomendasi tambahannya yaitu nomor 206, konvensi ini menetapkan kerangka acuan bersama untuk tindakan yang dapat mencegah dan menangani kekerasan dan pelecehan di dunia kerja. Nah, lalu bagaimana sih kekerasan dan pelecehan seksual terhadap buruh di dunia dan di Indonesia? Pertama-tama, saya akan menjelaskan terkait kekerasan dan pelecehan seksual terhadap buruh di dunia terlebih dahulu. Nah, kekerasan dan pelecehan seksual dalam lingkup perusahaan bukan merupakan suatu kejahatan yang hingga saat belum dapat ditumpas hingga tuntas. Nah, menurut Konvensi ILO nomor 190, kekerasan dan pelecehan seksual seperti yang sudah saya jelaskan tadi adalah serangkaian perilaku atau praktik yang tidak dapat diterima yang bertujuan untuk mengakibatkan ataupun kemungkinan akan mengakibatkan kerusakan fisik, psikologis, seksual, ataupun ekonomi. Tindakan ini mencakup antara lain pelecehan fisik, pelecehan verbal, intimidasi, dan pengeroyokan, pelecehan seksual, ancaman, dan juga penguntitan. Setiap bulannya, terdapat lebih dari ribuan kasus mengenai kekerasan dan pelecehan seksual terhadap buruh di seluruh dunia. Korban paling banyak dalam kasus pelecehan dan kekerasan seksual ini adalah perempuan dengan rentang usia yang sangat beragam. Lalu, untuk yang kekerasan dan pelecehan seksual terhadap buruh di Indonesia sendiri ini, kasus kekerasan dan pelecehan seksual di lingkungan kerja sendiri setiap tahunnya mengalami peningkatan. Nah, menurut Komisioner Komnas Perempuan, yaitu Ferianto Sitohang, tingkat kekerasan seksual di lingkungan kerja setiap tahunnya mengalami peningkatan dan naik drastis. Tahun 2017 sampai 2020 mencatat 92 kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, sedangkan tahun 2021 meningkat hingga 116 kasus. Nah, hal ini menunjukkan bahwa perlu ada peraturan dan tindakan serius dari pemerintah untuk menanggulangi tingkat kekerasan dan pelecehan kerja di lingkungan kerja guna menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman bagi buruh. Nah, berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selama tahun 2022 hingga 20 September 2022, yaitu terdapat 17.190 kasus kekerasan dengan jumlah korban perempuan sebanyak 15.759 orang dan korban laki-laki sebanyak 2.729 orang. Lalu bagaimana payung hukum Indonesia dalam menanggapi kekerasan dan pelecehan di dunia kerja? Di Indonesia sendiri belum ada pengaturan yang kuat dan spesifik mengenai perlindungan kekerasan dan pelecehan di tempat kerja. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor SE-3/Men-4/2011 tentang pedoman pencegahan pelecehan seksual di tempat kerja hanya bersifat himbauan, sehingga tidak memiliki sanksi dan kekuatan hukum yang mengikat. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan tidak mengatur pelecehan dan kekerasan seksual di tempat kerja. Akibatnya, tidak ada pengaturan yang spesifik dan mengikat. Segala jenis kekerasan dan pelecehan di tempat kerja menjadi hal yang tidak terselesaikan, karena tidak ada pengaturan yang spesifik mewajibkan kesejahteraan di tempat kerja. Mengapa harus konvensi ILO? Konvensi ILO ini memberikan beberapa spesifikasi dalam melindungi kekerasan dan pelecehan di dunia kerja. Di antaranya ada dalam pasal 3, yang menyatakan konvensi ini berlaku untuk kekerasan dan pelecehan di dunia kerja mencakup yang terjadi dalam perjalanan terkait dengan atau timbul dari pekerjaan, yaitu di tempat kerja, di tempat di mana pekerja dibayar, beristirahat atau makan atau menggunakan fasilitas selama perjalanan, pelatihan, acara atau kegiatan sosial yang terkait dengan pekerjaan, melalui komunikasi antara pekerjaan, diakomodasi yang disediakan oleh pemberi kerja, dan saat bepergian ke dan dari tempat kerja. Kemudian dalam pasal 4 konvensi ini juga menegaskan bahwa setiap anggota yang meratifikasi konvensi ini harus menghormati, mempromosikan, serta mewujudkan hak setiap orang demi dunia kerja yang bebas dari kekerasan dan pelecehan seksual.
Oke, selanjutnya kita mau bahas mengenai mengapa penting untuk meratifikasi konvensi ILO 190 ini. Jadi yang pertama, alasannya adalah itu untuk melindungi setiap individu terhadap segala jenis bentuk kekerasan dan juga pelecehan di dunia kerja. Lalu yang kedua, itu untuk menyediakan langkah untuk mengatasi kekerasan dengan kaitan kekerasan rumah tangga dan juga di dunia kerja, serta pelecehan berbasis gender dan juga pelecehan di dunia maya. Yang ketiga, untuk adanya tindakan penanganan terhadap kekerasan dan pelecehan secara efektif dan menggunakan metode sistematis. Yang keempat, untuk melindungi pihak yang rentan untuk mengalami kekerasan dan juga pelecehan di sektor pekerjaan tertentu, contohnya seperti sektor kesehatan, transportasi, pendidikan, pekerjaan di malam hari, maupun di sektor perekonomian informal seperti pedagang kaki lima, pemulung, dan juga pekerjaan lainnya. Alasan selanjutnya adalah mendorong untuk mengadopsi serta menerapkan sistem keamanan yang baik dan aman bagi para pekerja, seperti membuat kebijakan di tempat kerja terkait kekerasan dan pelecehan, serta menilai semua faktor yang berkaitan dengan keselamatan, kesehatan, dan juga kesejahteraan semua pekerja. Yang terakhir itu untuk memberikan adanya penegakan terhadap pemulihan dan juga bantuan terhadap korban kekerasan dan pelecehan di tempat kerja tersebut. Nah, makanya nih guys, kenapa konvensi ILO ini perlu diratifikasi? Karena hukum di Indonesia belum ada yang cukup kuat atau memadai, bahkan mengatur secara spesifik mengenai permasalahan pelecehan dan kekerasan di dunia kerja. Nah, maka dari itu, dari konvensi ILO ini diharapkan agar sistem keamanan terhadap kasus pelecehan dan kekerasan para pekerja memiliki payung hukum dan dapat meningkatkan keadilan serta kesejahteraan bagi para pekerja. Berdasarkan presentasi kami menyimpulkan beberapa rekomendasi terkait ILO Convention ini. Yang pertama, pemerintah Indonesia harus mengambil langkah lebih jauh untuk mengatasi masalah yang mungkin terjadi dalam lingkungan kerja dan menjamin kesejahteraan pekerja dalam menjalankan pekerjaannya. Yang kedua, hal ini tuh dapat diwujudkan dengan tindakan meratifikasi ILO Convention nomor 190 tadi. Dengan meratifikasi ILO Convention nomor 190, definisi dan batasan mengenai kekerasan serta pelecehan dalam lingkungan kerja dapat diperjelas untuk ditegakkan di tempat kerja tersebut. Apabila ratifikasi atas ILO Convention dilakukan, tindakan pencegahan hingga penanganan atas tindakan kekerasan serta pelecehan seksual di lingkungan kerja dapat diatasi secara lebih lanjut sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Yang terakhir, pemerintah Indonesia dapat membuat dan mengesahkan peraturan baru yang spesifik untuk mengatur mengenai perlindungan bagi kejahatan di tempat kerja, termasuk tindakan kekerasan dan pelecehan terhadap wanita maupun pria. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Diharapkan bahwa apa yang telah kami sampaikan dapat berguna bagi para pendengar dan juga apa yang telah kami rekomendasikan dapat didengar oleh masyarakat luas, memberikan pengetahuan yang lebih luas mengenai konvensi ILO ini. Terima kasih atas perhatiannya.